Shalom ibu-ibu. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam ibadah PWK pada sore hari ini. Meskipun secara fisik kita tidak menyatu, tapi saya percaya bahwa hati ibu-ibu semuanya satu di dalam Tuhan. Kita semua satu di dalam Tuhan. Mari kita pujikan lagu pujian nomor 60. Kita satu dalam kasih. Kita satu dalam kasih. Kita satu dalam kasih. Roh kita bersama dengan Roh Tuhan. Kita satu dalam kasih. Sekali lagi. Kita satu dalam kasih. Kita satu dalam kasih. Roh kita bersama dengan Roh Tuhan. Kita satu dalam kasih. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun secara fisik kami tidak dapat bertemu, namun kami percaya Tuhan Engkau menyatukan hati kami dengan Engkau. Bapa, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Bapa, kami serahkan persekutuan PWK pada sore hari ini di dalam tangan kasih-Mu. Berkati ya Tuhan, dan jadikanlah kami senantiasa pendengar dan pemuji yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita satu dalam satu pujian bahwa Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Apapun keadaannya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan tetap menyertai kita. Oleh karena itu, meskipun kesulitan datang, meskipun apapun yang kita hadapi, yang terkadang kita sendiri tidak mampu mengatasinya, tapi Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mari kita berharap, kita bergantung kepada Tuhan. Kita pujikan satu lagu nomor 127. Tuhan tak lupakan engkau. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambingkan jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yang kedua, yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh.
kita harus tetap yakin bahwa ada satu penolong dalam keadaan apapun kita berada. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang pada sore hari ini dibawakan oleh penginjil Jane Umbas. Mengiringi pembawaan firman pada sore hari ini, marilah kita pujikan lagu nomor 156. Seperti perempuan Samaria, ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup kau tak dahaga. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Sekali lagi, seperti perempuan Samaria, ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup kau tak dahaga. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali bisa bertemu dalam persekutuan ibadah di PWK Kemayoran ini. Mari sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami mohon Roh Kudus yang berbicara kepada kami agar kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan dalam hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan Yesus, kuduskan dan layakkanlah kami. Dan biarlah Engkau yang menolong memakai hamba-Mu untuk menjadi alat tangan-Mu, sehingga kemuliaan-Mu boleh nyata dan sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami telah bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil tema dari renungan ini adalah pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga. Mari kita membuka Alkitab dari Perjanjian Lama, dari Kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu.
Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang pintu gerbangmu. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, kita melihat dari kitab Ulangan ini adalah sebuah perintah atau sebuah hal yang disampaikan untuk bangsa Israel. Dan kita lihat di sini diawali di ayat yang pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk melakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi kita melihat perintah yang kita baca ini adalah sebuah hal yang harus dilakukan agar hidup bangsa Israel dan keturunannya menjadi baik. Dan dikatakan bukan hanya baik, tapi juga bisa mendapat keturunan yang banyak. Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita melihat di ayat yang keempat, itu sering disebut orang dengan atau bangsa Israel dengan Shema. Jadi satu yang harus didengar, satu yang harus diucapkan dan didengarkan. Yang mengawali perintah ini yaitu Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi di dalam pendidikan keluarga bagi bangsa Israel atau umat pilihan Allah yang merupakan gambaran kita pada masa ini, Tuhan berpesan dan memberi sebuah perintah penting bahwa pendidikan harus dimulai dari keluarga. Bagaimana mendidik orang-orang di dalam rumah, khususnya anak yang nanti akan diteruskan ke cucu bahkan ke keturunannya adalah melalui keluarga. Dan diawali dengan ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi yang pertama kita melihat di dalam pendidikan keluarga ini, apa yang Tuhan suruh untuk bangsa Israel lakukan adalah setiap orang tua harus menempatkan Tuhan di tempat yang paling penting, di tempat yang paling utama dari kehidupannya. Jadi sebelum mengajarkan kepada anak-anaknya, anak cucunya, maka orang tua itu sendiri, pribadi orang tua itu harus menempatkan Tuhan dalam hidupnya di tempat yang paling utama, di tempat yang paling tinggi dari kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, di sini ingin ditekankan tentang adanya hati, keinginan yang ditekankan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Diawali dengan pernyataan kasih kepada Tuhan. Nah, menurut penelitian, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa ada hubungan antara gambaran anak-anak tentang Tuhan dengan gambaran ayahnya. Jadi setiap anak yang diteliti, setiap anak-anak yang diteliti itu khususnya anak perempuan yang lebih banyak,
diteliti tentang hubungannya dengan ayahnya atau papanya, itu berkorelasi dengan hubungan anak-anak itu dengan Tuhan. Jadi Tuhan yang baik, Tuhan yang pengasih, Tuhan yang adil, Tuhan yang kudus, itu akan nampak pada kehidupan papanya. Jadi kalau seorang anak itu melihat ayahnya itu tidak kudus hidupnya, kalau seorang anak itu melihat ayahnya itu tidak berlaku adil, maka anak itu akan sulit melihat bahwa Allah yang sering digambarkan sebagai kepala atau imam, ayah, adalah Allah yang adil, Allah yang baik, Allah yang hidupnya kudus, Allah yang kudus. Karena apa? Melihat ayahnya hidupnya tidak seperti itu. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, maka penting yang pertama, yang paling utama sebelum kita mengajar kepada anak atau sebelum kita mendidik orang-orang yang ada di rumah kita, diri kita sendiri mengasihi Tuhan. Diri kita sendiri betul-betul menempatkan Tuhan pada tempat yang utama dan yang pertama. Nah, ini diawali untuk melakukan segala hal yang akan disampaikan berikutnya. Jadi, iman kepada Tuhan itu harus ada di dalam diri orang tua. Apakah dia sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan? Ibu yang terkasih dalam Kristus, beberapa waktu lalu ada tayangan di Andi ya, yang menyatakan atau yang menunjukkan kesaksian tentang seorang yang bernama Esra. Ya, Esra ini seorang wanita ya, yang memberikan kesaksian, yaitu Esra Manurung yang memberikan kesaksian tentang bagaimana mamanya. Mamanya sudah meninggal lama sejak adiknya yang kembar itu dilahirkan, maka mamanya ini meninggal. Tetapi sekarang, sampai sekarang ini, bahkan pada waktu dia dalam masa kesulitan, dia mengingat kehidupan mamanya, dia mengingat perkataan mamanya, yang walaupun itu bukanlah sebuah hal yang direncanakan untuk dikatakan. Dalam sebuah percakapan, mamanya pernah mengatakan seperti ini, kalau orang bunuh diri itu pasti masuk neraka. Dan hidup mamanya ini betul-betul mengasihi ayahnya atau suaminya, dan hidupnya betul-betul mengasihi anaknya. Maka Esra Manurung ini, ya, Ibu Esra Manurung ini, setelah ibunya meninggal, dia betul-betul mengingat dan betul-betul dia melihat figur ibu yang rohani ini, mamanya yang rohani ini. Jadi di saat dia hendak bunuh diri, dia ingat perkataan mamanya itu yang mengatakan bahwa kalau bunuh diri pasti dia akan masuk neraka. Dia nggak berani bunuh diri, dia takut bunuh diri. Dan mamanya juga pernah mengajarkan, pernah mengatakan kalau Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Maka di dalam satu peristiwa dia begitu kalut dengan hidupnya dan dia hendak bunuh diri. Lalu dia juga marah kepada ayahnya karena ayahnya meninggalkan ibunya. Pada waktu ibunya meninggal, ya, ayahnya itu begitu terpukul seperti trauma, lalu keluar dari rumahnya dan meninggalkan dia dan adik-adiknya. Dia begitu sakit hati, tetapi dia mengingat perkataan mamanya yang saya yakin percaya akan firman Tuhan adalah sungguh-sungguh dari Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Dia mengatakan kepada anaknya ini, Ibu Esra, bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, firman dari Tuhan yang hidup. Jadi pada waktu Ibu Esra ini mengalami pergumulan, dia mentoknya, akhirnya dia mengingat itu dan dia berteriak, Tuhan tolong saya kalau engkau ada. Langsung Alkitab itu dibuka ya,
ibu-ibu dibuka langsung sambil tunjuk sama tutup mata gitu. Setelah dibuka, Alkitabnya itu dibuka dan ayatnya itu betul-betul pas seperti apa yang dia perlukan. Karena di dalam Mazmur 27 ayat 10 yang dia buka itu mengatakan, walaupun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, tapi aku tetap akan ada bersamamu. Jadi dari ayat yang dia baca itu dan dari perkataan orang tuanya yang percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, menolong dia untuk melembutkan hatinya, menerima ayahnya, mengampuni ayahnya, dan dia hidupnya dipulihkan. Jadi kesaksian dari orang tua sebelum mengajarkan anaknya, orang tua itu harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang utama. Sungguh-sungguh percaya bahwa firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah ya dan amin, yang penuh kuasa. Jadi bukan hanya diberitahukan, tapi anaknya atau orang lain, keluarganya bisa melihat kenyataan itu. Yang kedua, mari kita melihat dari ayat yang ke-7a. Ayat yang ke-7a dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat yang ke-7a dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Nah, mengajarkan berulang-ulang ini itu adalah sebuah tugas pendidikan. Jadi pendidikan itu sebetulnya adalah adanya sebuah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang dulu tidak baik menjadi baik, dari yang dahulu itu belum bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Jadi sebuah proses, dan itu diajarkan bukannya 1-2 kali, tapi harus berulang-ulang. Apalagi merubah sikap hidup seseorang, apalagi harus merubah kebiasaan seseorang yang setiap hari sudah dilakukan. Perlu berulang-ulang, untuk mengajarkannya. Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, jangan bosan-bosannya kita mengajar kepada anak-anak kita. Apa yang kita ajar, Ibu? Di situ kita bisa melihat, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apa yang diajarkan dan dibicarakan, yaitu tentang Tuhan atau tentang Allah, tentang karya Tuhan yang nyata dalam hidup kita, dalam kehidupan saat ini, yang harus kita ceritakan, yang harus kita katakan. Kita bertanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Sebuah perkataan Sokrates mengatakan, hai sesama warga, mengapa kamu berbalik dan mengikis setiap batu untuk mengumpulkan kekayaan dan tidak terlalu memperhatikan anak-anakmu? Kepada siapa suatu hari kamu harus menyerahkan semuanya itu? Jadi mari kita memfokuskan hidup kita bukan hanya pada masa sekarang, mengumpulkan harta kekayaan. Kalau orang mungkin mengingatkan, ditanya, loh juga saya ini kerja keras, cari duit untuk siapa? Pasti untuk anak, untuk cucu saya, untuk generasi berikutnya. Tetapi Sokrates telah mengingatkan orang-orang di zamannya, jangan kamu sibuk-sibuk cari uang, bahkan batu-batu itu ya dipahat, mencari uang mengais di tempat-tempat yang susah. Kamu mau bekerja keras, tapi mengabaikan anak-anakmu. Nanti semuanya itu siapa yang akan mengelolanya? Siapa yang akan mendapatkannya? Bukankah anak-anakmu, keturunanmu? Kalau mereka tidak dididik di dalam Tuhan, kalau mereka tidak kita persiapkan untuk hidup baik, bagaimana mereka bisa mengelola apa yang kita telah perjuangkan, apa yang kita telah dapatkan untuk dipergunakan dengan baik oleh anak cucu kita? Jadi mari kita memperhatikan anak-anak kita, mari kita mengajar mereka, bukan hanya kita berfokus untuk cari duit, sampai kita lupa anak, atau mungkin sampai anak dititipkan kepada orang lain.
mengajar itu kita harus terus-menerus. Beberapa waktu lalu setelah booming ya WA atau mungkin video singkat tentang bagaimana mengajar seorang anak. Mama-mama ngajari anaknya padahal cuma menghafalkan Pancasila. Ya, kalau ibu-ibu pernah lihat itu ya lucu-lucu gitu ya, tapi ya kasihan gitu ya. Anaknya diajar untuk menghafalkan Pancasila itu enggak bisa-bisa. Sampai mamanya jengkel, ya ambil sapu begitu ya, teriak-teriak, sampai marah-marah. Dia baru ngajari anaknya berapa lama ibu-ibu? Baru sebentar kan ya, kalau kita lihat videonya itu sebentar. Ngajari berapa kali? Kalau kita lihat dari video itu baru sekali, terus direkam. Minta anak itu bisa. Itu baru menghafalkan ibu-ibu sekalian. Bagaimana dengan merubah kebiasaan, merubah karakter, merubah hati anak untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita ada mungkin kita bisa teriak-teriak, ayo pergi gereja, ayo baca Alkitab, ayo ikut berdoa. Tapi kalau kita tidak di rumah, tidak ada orang yang mengajak, siapa yang mau membuat dia tergerak untuk berdoa, untuk pergi ke sekolah minggu, untuk pergi baca Alkitab, untuk pergi ke gereja? Itu tidak mudah. Tapi kita harus memperhatikan anak-anak kita, memfokuskan perhatian kita kepada anak-anak kita. Membawa anak-anak itu mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, percaya pada Tuhan. Makanya melalui hidup kita, mereka juga bisa melihat bagaimana Tuhan yang kita percaya di Alkitab, yang kita percaya dalam pengalaman hidup kita, itu dikenal oleh anak-anak kita. Dan mendorong mereka untuk mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, mau mengenal Tuhan Yesus, mau taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga kita melihat di ayat yang ke-7b. Tadi 7a, sekarang 7b. Dikatakan dan setelah mengajar sekarang dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila sedang berjalan dalam perjalanan, apabila berbaring dan apabila bangun. Nah, jadi kita melihat di sini mengajar itu dilakukan melalui kehidupan. Tidak ada waktu berhenti untuk mengajarkan firman Tuhan atau mengajarkan tentang Tuhan. Kita memerlukan hikmat untuk bisa terus menyatakan Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, hal ini juga terus menjadi pergumulan saya. Seringkali kalau kita ketemu sama keluarga kita, bertemu dengan teman kita, bertemu dengan orang lain, apakah yang menjadi kecenderungan kita untuk kita bicarakan? Hal-hal apa yang menarik buat kita untuk kita percakapkan dengan mereka? Kalau misalnya ya, kita bertemu dengan saudara kita. Pertama kali, halo, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik-baik, sudah lama ya tidak ketemu. Nah, lanjutnya, apa yang biasanya kita perbincangkan? Apa yang biasanya kita bicarakan? Kalau kita bertemu dengan anak pulang dari sekolah, atau cucu kita pulang dari sekolah. Halo, gimana nak? Pulang dari sekolah, capek ya? Seringkali orang mengatakan atau orang tua menanyakan, gimana pelajarannya? Bisa enggak? Susah enggak? Nilainya berapa? Gitu ya. Fokusnya kepada apa? Pelajaran. Ketercapaian anak itu dalam bidang akademik atau studinya. Boleh kan? Boleh. Tetapi fokus kita pada anak dan bagaimana kita menyampaikan kebenaran Tuhan, menceritakan akan karya Tuhan kepada mereka. Berfokuslah kepada diri anak. Bagaimana hari ini? Apakah kamu senang di sekolah? Ya. Apakah banyak teman-teman yang baik hari ini? Apakah gurumu menyenangkan hari ini? Nah, jangan dibilang, berapa nilaimu? Kamu tadi gak belajar ya? Hah? Besok lebih hebat lagi ya, supaya juara ya? Nah,
Coba kita menghargai keberadaan anak. Dan kita membawa anak itu bersyukur pada Tuhan. Gimana hari ini? Sudah pulang ya? Capek ya? Wih, tapi Tuhan luar biasa bukan? Sudah jaga kamu pulang. Sudah memberikan kekuatan padamu. Kita bisa melihat dan menceritakan Tuhan dalam hidup mereka. Atau mungkin kita cerita tentang pengalaman kita. Tahu nggak tadi nak, mama ini mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa. Tuhan masih mama. Tadi mama waktu masak itu, mama lupa tiba-tiba, mama tinggal mandi, mama lupa. Tiba-tiba kok bau gosong. Wih, mama cepat-cepat ke dapur. Puji Tuhan, gak kebakaran. Mama tahu itu pertolongan Tuhan. Jadi apa yang kita sampaikan itu adalah seluruh kehidupan kita. Dalam setiap saat. Di saat kita bersama dengan keluarga kita. Segala sesuatu tentang karya Tuhan dan tentang Tuhan. Jadi dimanapun, kapanpun, waktu di jalan pun kita bisa cerita. Kita bisa mengenalkan Tuhan kepada anak kita. Waktu kita jalan-jalan, ingatlah selalu bersyukur. Bagus ya pemandangan ini, luar biasa ya. Wah, berarti Tuhan kita lebih luar biasa lagi yang bisa membuat pemandangan yang begitu indah ini. Puji Tuhan ya, hari ini kita bisa jalan-jalan. Tuhan memberikan kita kesempatan, kesehatan. Tuhan pasti berkat untuk papa mama, sehingga papa mama bisa ajak kamu jalan-jalan. Terus katakan itu kepada mereka, agar mereka terus selalu terhubung dengan Tuhan, agar mereka boleh melihat karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, ibu-ibu yang terkasih, ayat yang ke-8 dan ke-9. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, bukan hanya kita mengatakan, kita bercerita, kita memberitahukan, kita mengajak, tetapi dari apa yang tertulis, dari apa yang bisa dilihat, dari apa yang bisa dirasakan, itu akan menolong setiap keluarga kita mengenal dan mengasihi Tuhan. Nah, sekarang kalau saya lihat ya di rumah-rumah, jarang sekali memasang tulisan-tulisan tentang ayat Alkitab. Atau juga jarang sekali kita melihat rumah-rumah yang bagus itu dipasangi Tuhan Yesus yang sedang berkarya. Kalau dulu banyak ya ibu-ibu, saya lihat pada waktu saya masih kecil itu. Orang suka masang gambar Tuhan Yesus sedang menggendong anak. Tuhan Yesus sedang menggendong domba yang hilang gitu pakai tongkat. Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu begitu ya. Tuhan Yesus sedang disalibkan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Banyak sekali, tapi sekarang jarang orang memasang gambar-gambar Tuhan Yesus. Jarang pula orang memasang tulisan ayat-ayat Alkitab. Jarang pula juga orang yang memasang salib di rumahnya sebagai tanda. Tetapi lebih dari itu, ibu-ibu yang terkasih, kita harus memberi tanda yang hidup. Jadi kita harus memberikan tanda-tanda yang hidup. Tanda itu adalah sebuah penguatan yang bisa dilihat. Bukan hanya yang kita katakan, tetapi yang kita bisa lihat. Jadi sebagai peringatan begitu ya, mengingatkan, meneguhkan. Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, kadang kita lupa, maka kita perlu tulis, kita perlu tempelkan, atau kita perlu hafalkan. Kalau kita lupa dari menghafal, kita lihat lagi, oh iya ya, kita ingat, diingatkan lagi, diteguhkan lagi. Kalau kita lihat sesuatu, misalnya lihat salib di mobil seseorang digantung, kita tahu tandanya itu dia mobilnya orang Kristen gitu ya. Atau sebaliknya kalau kita mungkin melihat orang memakai baju tertentu yang di sini ada putih, wah kita langsung tahu ya, itu pendeta, itu ada putihnya begitu ya. Walaupun dia tidak usah bicara, tanda itu menunjukkan. Nah, kita diminta untuk memberikan tanda-tanda itu. Tanda-tanda yang secara harafiah ditulis
yang tadi dikatakan, ayat Alkitab, tulisan-tulisan itu dituliskan, letakkan di dinding, di pintu. Kita keluar masuk itu akan melalui pintu, jadi kita ingat selalu. Kemudian diikatkan di tangan, diikatkan di dahi. Itu secara harafiah dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi kita nggak perlu melakukan itu sekarang, Ibu. Kita perlu menunjukkan tanda itu. Ada yang mengatakan tanda yang diletakkan di tangan itu, ini sekarang menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan harus menandakan, harus mengkonfirmasi, meneguhkan bahwa kita ini orang Kristen, bahwa kita ini orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Melalui apa? Perbuatan kita. Jadi kalau kita sudah mengajarkan kepada anak kita akan melihat, Ibu. Benar enggak ini yang diomongkan mama saya ini seperti yang dilakukan? Dengan cara apa? Ya, melihat apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan dengan tangan kita. Kalau di dahi, ada yang sampai mengatakan, itu berarti apa yang kita pikirkan. Segala sesuatu yang keluar dari ucapan kita, itu menggambarkan apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi kalau kita mengajarkan yang baik, apa yang ada dalam pikiran kita, pada waktu kita tertekan, pada waktu kita stres, pada waktu kita nggak punya duit, pada waktu kita menghadapi masalah, apa yang keluar dari mulut kita? Itu menunjukkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Firman Tuhan itu tertanam nggak di dalam diri kita, dalam pikiran kita. Ada yang mengatakan kenapa harus taruh sebagai tanda di depan pintu? Itu menghubungkan antara orang yang di dalam rumah dan orang yang di luar rumah, keluar masuk, orang itu bisa melihat. Hidup kita harus menunjukkan tentang Tuhan yang mengasihi kita dan menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan kepada orang-orang di luar kita ataupun pada anggota keluarga kita. Keluar masuk rumah, orang di luar bisa melihat kita. Melalui apa? Kehidupan kita. Pendidikan dilakukan dengan dua proses, Ibu-ibu. Yang pertama, proses sosialisasi. Yang kedua, proses edukasi. Sosialisasi ini adalah sebuah proses pendidikan yang dilakukan tanpa adanya perencanaan atau kurikulum dan tidak disengaja biasanya. Kalau proses pendidikan edukasi itu sebuah proses pendidikan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, ada kurikulumnya. Itu biasanya di sekolah, di tempat kursus, atau mungkin pada waktu katekisasi, begitu ya. Itu ada perencanaannya, ada temanya, ada materinya, dipersiapkan. Tapi kalau proses sosialisasi dilakukan melalui keteladanan, model keteladanan. Jadi melalui apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, apa yang bisa dilihat oleh mata, itulah yang dipelajari oleh anak. Jadi, Ibu yang terkasih, mari kita mengingat 4 hal ini, yaitu yang pertama, kita harus hidup di dalam Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi dan yang utama dalam hidup kita. Termasuk firman Tuhan ini juga menjadi firman yang hidup, yang kita akui akan otoritasnya di dalam hidup kita. Yang kedua, jangan lupa kita mengajarkan berulang-ulang. Kita tidak jemu-jemunya mengajar tentang apa? Kebenaran firman Tuhan. Kita sendiri harus baca Alkitab supaya kita bisa mengajar. Kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada anak-anak kita. Yang ketiga, jangan lupa di mana saja, yaitu dalam seluruh kehidupan kita, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, misalnya ibadah keluarga. Selesai itu, ya tetap kita harus cerita tentang Tuhan. Duduk, berdiri, berbaring, begitu ya. Kita tetap cerita tentang Tuhan. Kemudian yang terakhir, melalui kesaksian hidup kita. Melalui kesaksian hidup kita yang menandakan, yang mengkonfirmasi, yang menguatkan ajaran kita. Sehingga anak-anak melihat teladan kita dan meniru hidup kita. Nah, Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita melakukan ini dalam hidup kita. Kalaupun kita sudah tidak tinggal dengan anak-anak kita karena sudah dewasa, maka kita bisa menjadi teladan untuk cucu-cucu kita. Kita bisa menjadi teladan untuk orang yang ada di dalam rumah kita. Kita bisa menjadi alat Tuhan untuk mendidik mereka, untuk mereka boleh mengenal Tuhan.
Sehingga bukan hanya mereka melihat kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan akan nyata dalam hidup dan keluarga kita. Tuhan akan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menolong kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan melalui orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan telah menolong kami untuk kami boleh mengenal Tuhan Yesus, bahkan kami boleh semakin setia melayani Tuhan. Berkati kami sekalian ya Tuhan, agar boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Pakailah kami untuk boleh mendidik orang-orang di sekitar rumah kami, bahkan anggota keluarga kami, agar mereka semua boleh hidup takut akan Tuhan. Dan akhirnya berkat-berkat Tuhan boleh nyata dalam hidup keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami dan tolong juga hamba-Mu ini. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih penginjil Jane Ubas atas firman-Nya. Tuhan memberkati ibu dan keluarga. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita untuk menyampaikan persembahan kita. Dan persembahan ini bisa dilakukan ditransfer atau kita simpan masing-masing. Dan pada saatnya kita bisa berkumpul atau beribadah bersama, bisa langsung diserahkan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita pujikan lagu nomor 251. Ku punya nyanyian dari Tuhan, nyanyian pujian kudus, nyanyian suka dengan lagu merdu, nyanyian dari nyanyian baru dari Tuhanku. Dalam hati ada nyanyian dengan lagu yang merdu. Ku punya nyanyian dari Tuhan, nyanyian salibnya Kristus, dari darahnya Yesus yang kudus, dan dosaku ditebus. Dalam hati ada nyanyian baru dari Tuhanku. Dalam hati ada nyanyian dengan lagu yang merdu. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan setiap kami ibu-ibu. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bimbing kami, pimpin kami senantiasa ya Tuhan. Walaupun kami mungkin tidak bisa datang bertatap muka untuk beribadah, namun berikanlah kami hati yang taat dan setia kepadamu. Makin hari makin bertambah. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk ibu-ibu yang mungkin pada saat ini dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan, Engkau mau jamah mereka. Engkau pulihkan keadaan mereka. Biarlah dalam kelemahan tubuh mereka, Engkau berikan kekuatan iman untuk tetap bersandar, untuk tetap berharap kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat kasih-Mu, atas segala kebaikan-Mu. Kami juga berdoa dan serahkan ke dalam tangan kasih-Mu akan bangsa dan negara kami Tuhan. Sertai berkati dan lindungi akan bangsa dan negara kami.
Jauhkanlah bangsa dan negara kami dari segala malapetaka dan cobaan. Ampunilah dosa salah bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk para pimpinan kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan anggota kabinet. Berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka senantiasa boleh merencanakan, memikirkan, dan melakukan yang terbaik untuk bangsa ini ke depan. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk pandemi COVID yang sedang berlangsung ini. Tuhan, berikanlah pemerintah kami kebijakan, kemampuan untuk boleh mengatasinya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Tuhan, bila Engkau ikut campur tangan, maka pasti semuanya dapat teratasi. Bapa, jauhkanlah bangsa kami dari mereka yang ingin memecah belahkan bangsa ini, yang ingin menjauhkan bangsa ini dari kesatuan dan persatuan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, ikut campur tanganlah dalam ekonomi bangsa kami ya Tuhan, sehingga keadaan ekonomi bangsa kami dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini tidak terpuruk. Tolong ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, Engkau Maha Kasih, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami masing-masing. Tuhan, Engkau mau sertai, Engkau mau berkati. Engkau tahu kerinduan setiap gereja, Engkau tahu kebutuhan setiap gereja. Engkau mau ikut campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa juga khususnya untuk persatuan PWK ini ya Tuhan. Bapa, berikanlah kami semangat, berikanlah kami motivasi ya Tuhan, agar kami tetap setia, tetap taat, walaupun kami tidak bertemu muka satu dengan yang lain. Namun kami percaya Tuhan, kami satu di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas segala kebaikan, atas segala berkat dan anugerah-Mu. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang ada. Kami berdoa untuk Pendeta Sucipto, Pendeta Chandra, Pendeta Julius, Penginjil Viana, Evelyn Su, Yusi, Veve, Luciana, dan Penginjil Alvin. Pakai mereka menjadi berkat bagi jemaat-Mu di dalam kudus ini ya Tuhan. Sertai berkati mereka, beri mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Beri mereka motivasi, dan janganlah ada rasa putus asa, melainkan biarlah mereka boleh tetap bersemangat dalam melayani-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga keluarga hamba-hamba-Mu dalam tangan kasih-Mu. Tuhan mau sertai, berkati juga. Kami berdoa juga untuk setiap majelis jemaat, pengurus komisi aktivis, dan setiap pelayan sekolah minggu. Berkati pelayanan mereka ya Tuhan, dan biarlah mereka tetap bersemangat untuk terus boleh melayani-Mu. Kami berdoa juga untuk setiap bagian administrasi, untuk setiap koster, pengemudi gereja. Tuhan pun menyertai dan memberkati mereka dan melengkapi mereka dengan kesehatan penuh. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan. Ampuni segala dosa kami, dengar doa sembahyang kami, dan sempurnakanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tibalah saat ini kita akhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita masuk di dalam doa berkat yang akan dipimpin oleh Penginjil Jane Umbas. Buku yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan diri, kita kembali ke dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita pujikan lagu penutup Bapa Terima Kasih. Bapa
Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Ibu-ibu yang kekasih, sampai di sini kebaktian kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di Kamis depan. Selamat sore, Shalom.